ngajuin pembelian mobil, motor ini BC-nya tetap bagus karena ini diselipin sama satu sama dia aja. Kalau suami istri itu satu kesatuan, jadi satu kesatuan ya, jadi istilahnya dua jadi satu, dalam arti suami istri gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Iki channel konsultan utang. Di video kali ini saya ingin membahas perihal pinjol legal kembali ya, yang seperti Bank Aman, Home Kredit, Aku Laku, Kredit Pintar untuk nasabah yang gagal bayar. Mungkin ada atau mungkin banyak teman-teman di sini yang dapat ancaman akan di blacklist permanen setelah mereka melaporkan ke Pusdapil atau pusat data fintech lending ke sentra fintechnya ya, dalam artian yang mewadahi pinjaman online legal tersebut. Di video kemarin itu sebelumnya ya, saya sudah membahas perihal ketika Anda gagal bayar dapat ancaman dari BC-nya itu mengenai anggota keluarga yang jadi ikut kena imbasnya lantaran Anda gagal bayar atau macet di pinjol legal tersebut. Kalau yang ini ancamannya blacklist permanen ya. Jadi ya kebetulan adik saya nanya, saya sekarang ini kan udah nggak kerja, jadi saya sudah tidak bisa nyicil itu pinjaman online-nya. Sekarang saya macet dari awal pandemi kemarin sampai sekarang. Ancaman kolektornya yang datang ke dia akan blacklist permanen data dia. Saya jawab mungkin iya, tapi sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe-nya, juga share-nya ke teman yang membutuhkan agar video saya ini bermanfaat. Dan yang baru singgah di channel saya, jangan lupa ya teman-teman untuk like dan subscribe-nya juga. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu support channel saya. Semoga kedepannya channel saya makin berkembang dan kedepannya saya lebih semangat lagi memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Ini teman-teman, kemarin saya sudah membahas mengenai ancaman kolektor atau DC yang mengancam debitur telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online yang terdaftar atau berizin di OJK. Mereka mengancam akan melakukan ke Pusdapil, jadi anggota keluarga yang lainnya akan terimbas, bukannya dia aja. Berarti ya kan yang saya bilang, saya bahas kemarin itu, dengan kata lain, ketika kita udah nggak bisa bayar, jadi sampai anak cucu kita itu terkena imbasnya. Mungkin teman-teman udah nyimak video saya yang sebelumnya ya. Kalau yang ini dia mengancam akan memberikan laporan, jadi nasabah tersebut akan blacklist permanen dan juga anggota keluarga lainnya. Gini teman-teman ya, yang namanya blacklist dalam arti nasabah gagal bayar atau macet di pembiayaan manapun, baik pinjol legal, leasing, bank, ketika emang dia sudah tidak mampu bayar atau sudah tidak ada kemampuan lagi ya, udah nggak sanggup dia bayar, kondisi sliknya itu atau checking itu posisinya macet bertahun-tahun, dia nggak bayar-bayar, kondisinya dihapus bukukan. Biasanya itu perihal anggota keluarga yang kena imbasnya, yang nggak mungkin masa orang yang berdosa kita kena imbasnya, ibaratnya begitu. Terus yang kedua, kalau semuanya diperlakukan seperti itu, anggota keluarganya yang nggak ngerti apa-apa kena imbasnya, jutaan orang bisa kena imbasnya. Dan lembaga pembiayaan itu gimana mau ngasih pembiayaan orang semuanya blacklist? Terkadang biasanya itu gimana ya cara, kalau saya bilang nggak profesional menurut saya ancamannya itu. Mungkin kalau orang yang tahu akan ketawa,
kalau kayak model orang-orang pembiayaan yang berutang akan ketawa ya, blacklist dari mana, kan begitu ya teman-teman. Yang namanya blacklist permanen itu nggak ada selama kedepannya dia membayar. Kalau sampai nggak bayar, iya permanen, dalam artian sampai dia mati nggak bayar ya permanen itu namanya, benar. Karena emang namanya dalam artian udah cacat, udah jelek gitu. Misalnya nih gini, dia gagal bayar di pinjol ataupun di leasing, dia udah nggak bisa bayar, bertahun-tahun dia nggak bayar sampai dia akhir hayat, itu namanya blacklist, namanya permanen, blacklist permanen ya. Tapi ketika dia ada rezeki, dia bayar, entah sekarang macetnya kan, tahun depan dia bayar, slip OJK-nya kembali lancar ya. Slip OJK di bulan berikutnya kembali lancar, di bulan berikut lagi kosong, bulan berikutnya lagi kosong, dan seterusnya kosong. Memang historinya itu pasti akan ada yang pernah cacat, pernah jelek ya. Tapi kan Anda bisa jelasin, apabila Anda ingin melakukan pembiayaan, Anda bisa jelasin. Pasti ya, orang pembiayaan akan nanya, Pak ini kenapa kok pernah macet? Anda bisa jelasin, waktu itu pandemi saya macet, saya berhenti kerja, udah nggak bisa bayar, ya mau diapain? Setelah saya dapat pekerjaan, saya lunasin, itu malah dapat nilai plus dari orang pembiayaan. Emang bukan karakter. Kalau karakter itu dapat nilang, nggak bayar, jadi nggak ada cicilan, dapat langsung hilang, langsung macet. Itu emang rada ragu orang pembiayaan. Jadi istilahnya yang namanya blacklist permanen itu nggak ada ya teman-teman. Jangan pernah Anda berpikiran yang gimana-gimana atau takut nanti benar anak saya, istri saya, adik saya, kakak saya, ibu saya, bapak saya akan kena blacklist juga lantaran saya. Itu sebenarnya nggak ada. Anda yang dalam artian yang berutang ya Anda yang harus selesaikan, nggak ada urusannya dengan keluarga Anda. Jadi prinsipnya imbasnya itu nggak ada ke keluarga Anda, nggak ada ke anggota keluarga yang lain, maupun dia ke laporan ke Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending, itu nggak ada hubungan lah. Yang namanya Pusdapil itu hanya mewadahi saja, nerima laporan-laporan itu aja. Kalau mereka menjalankan semuanya kena imbas, yang ada nggak ada lagi bank yang bisa membiayai atau finance yang bisa membiayai, karena namanya anggota keluarga Anda kan udah jelek karena saudaranya yang berutang. Nama saudara jadi kena. Misalnya kayak adik saya itu berutang, masa nama saya kena, saya kejar ke Pusdapilnya ya, begitu teman-teman. Jadi yang namanya ancaman itu semua ancaman agar pikiran Anda itu terfokus nyari duit buat bayar utang. Mereka orientasinya itu agar Anda bayar, agar Anda nyari utang sana sini. Kalau sudah nggak sanggup bayar ya wis, kalau udah nggak ada uang buat bayar ya wis, dia stop, jangan diterusin, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Yang ada nggak gali terus, makin tambah ngegunung itu, dalam artian tanahnya ngegunung, lubangnya makin dalam. Yang ada Anda akan masuk ke lubang tersebut. Jangan pernah dipikirin kalau kita gagal bayar, imbasnya itu hanya debiturnya. Anda misalnya Anda misalnya istri atau suami yang berutang, suaminya ketika ditarik suami istri
Yang berutang suaminya aja yang keluar data jeleknya, istrinya enggak. Kalau yang berutang istrinya diselip, yang keluar data istrinya, suaminya enggak. Itu aja sih masalahnya. Jadi masing-masing, misalnya suami istri tersebut cerai, istrinya yang bermasalah, istrinya itu yang keluar, suaminya misalnya pengen pinjam di bank atau ngajuin pembelian mobil motor, ini BJ tetap bagus karena yang diselipnya sama dia aja. Kalau suami istri itu satu kesatuan, jadi satu kesatuan ya, jadi istilahnya dua jadi satu, jadi satu kesatuan dalam arti suami istri gabung. Kalau masalah anak nggak akan berimbas tuh, orang tuanya yang istilahnya orang tuanya yang berutang kok anaknya yang kena imbas, enggak. Intinya itu teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah risau perihal ancaman dari DC. Jangan pernah takut, jangan pernah risau perihal ancaman dari DC pinjol tersebut mengenai akan blacklist OJK kita secara permanen. Kemungkinan kalau di fintech ya kali, antara pinjol ke pinjol, nama Anda emang pernah minjam gitu, mungkin nama Anda ada punya, kalau nama yang lain ya nggak ada hubungan lah. Ya gitu teman-teman ya. Untuk sementara gitu aja dulu. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bagi yang baru singgah pun jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Semoga kedepannya saya makin lebih semangat lagi untuk menyajikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.